Okay, so hello everyone, ini buat opening video. Kalau misalnya lo ngerasa vibe gue agak lemes dari tadi pagi, itu karena gue belum workout dan gue baru workout pas malam. Jadi mungkin pas malam lo baru ngeliat gue agak hype sedikit. I'm so sorry. Okay, so yeah, next lanjut. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's video seperti biasa what I did in a day, dan gue mau masih tahu ke kalian hari ini gue bakal ngebahas apa aja rutinitas gue, olahraga gue gimana, pola makan gue gimana. Karena udah banyak yang notice juga kayak Eca kurusan ya, dietnya gimana, makannya apa. Nah, gue mau menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi, hari ini gue bakal ngasih tahu ke lu semua gue makannya gimana, olahraganya gimana, minum apa aja, makan apa aja. By the way, hari ini hari Selasa. Nah, setiap hari Selasa biasanya gue itu kelas online kalau pagi, jadi nggak workout dulu. Tapi biasa di hari lain gue workoutnya pagi. Jadi, lu tuh kalau workout sebenarnya ya, kalau menurut gue, selama pengalaman gue bertahun-tahun juga, jam berapa aja terserah lu. Yang penting badan lu lagi fit. Kalau gue pribadi, workout itu gue selipin ke sela-sela keseharian gue, ke schedule harian gue gitu. Bukan kalau misalnya, oh pagi gue nggak bisa workout, tadinya gue nggak boleh, ya udah gue nggak sempet workout sama sekali gitu. Kalau gue sih, gue sempet-sempetin karena bagi gue workout itu udah kayak rutinitas dan penting. Oke, hello everyone, gue lagi break kelas. So, sedikit story time dan sedikit recap supaya teman-teman gak bingung. Jadi, berat gue itu kemarin dari setahun yang lalu itu naik parah banget. Kayak literally separah itu. Karena nenek gue sakit selama setahun dan gue itu kerjaannya ngejagain tiap malam, begadang, pola hidup gue juga hancur, jadi jarang olahraga, gak bisa ke gym segala macem. Akhirnya berat gue tuh naik kemarin terparah itu 96. Terus habis itu 95, 96 lah. Terus habis itu gue tuh udah nurunin sampai ke 86. Tapi kebetulan September awal kemarin nenek gue akhirnya meninggal. Jadi akhirnya gue ke Lampung dan selama 10 hari itu gue berat badannya naik lagi gitu kan di Lampung, makanya kacau lagi. Pas ke Lampung kemarin sempet naik 2 kilo di 88. Kemarin hari Minggu, baru banget hari Minggu kemarin gue nimbang udah balik ke 84. Padahal tadinya sebelum berangkat ke Lampung tuh 86. Anyways, ya gue mau sharing aja gimana akhirnya gue bisa back on track. Gue makan apa aja, gue olahraga yang ngapain aja, gue aktivitasnya ngapain aja selama di rumah. I hope you guys enjoy this vlog and makan yuk, lapar. Biasanya tiap pagi itu harusnya gue makan telur 2 sama roti gandum 2. But karena telurnya lagi nggak ada, jadi kita skip dulu. Nanti paling proteinnya gue tambah di makan siang atau pas sore. But I still have to eat something, right? Improvise. Gue gak ngasih tahu kalian harus makan kayak gue, olahraga kayak gue. Tapi karena banyak yang nanyain, jadi gue kasih tahu. Tapi maksud gue, try lu berusaha menemukan yang cocok buat lu, yang sehat bagi lu, yang bikin badan lu fit dan dalam kondisi prima gitu. Dan karena pisangnya tadi kecil, so we're eating two. Yes. Let's get back to the class. Okay, so ini udah mau jam 12, terus gue udah disiapin makan siang sama mbak gue. Ini ada sayur kacang panjang pakai tempe. Terus ini ternyata telurnya dimasak di sini. Pantesan telur gue nggak ada. Terus ini dada ayam punya gue seperti biasa. Gue selalu disiapin dada ayam sendiri. Terus itu ada gorengan, ada ikan, itu ada sambal. Let's have lunch. Nah, untuk menjawab pertanyaan, Kak Etsa masih makan nasi nggak sih? Masih, gue masih makan nasi. Tapi nggak banyak-banyak banget sih. Biasanya cuma 1 centong. Banyak nggak sih tuh? Bagi gue sih nggak. Pastiin lo makan sayur yang banyak. Ini ada tempenya juga, jadi kayak ekstra protein. Gue pas siang emang makannya agak bebas sih. Gak yang gimana-gimana. Gue kan udah pernah diet dulu dan turun banyak. Jadi sekarang tuh ilmu yang gue pakai dulu, ya pakai lagi sekarang. And by the way, gue juga nggak yang terlalu strict banget. Jadi misalnya siang gue makan gorengan. Biasanya pagi sama malam itu gue makannya lebih bersih. Kayak kalau pagi kan biasanya harusnya gue roti gandum sama telur, tapi berhubung nggak ada tadi ya udah. Nah malam biasanya gue tuh antara buah, sayur, salad, dan protein aja gitu. Jadi ambil bakwan yang kecil. Bagi gue kunci dari diet yang tahan lama dan konsisten itu nggak terlalu ketat. Jadi lu nggak capek gitu dietnya, daripada lu tahan-tahan terus tiba-tiba lu kalap. Kalau lu seorang atlet, seorang bodybuilder, iya lu ada target, ada goals yang bener-bener spesifik, lu harus gimana, pola makan lu udah diatur. Tapi kalau misalnya lu baru pertama kali diet sebagai orang biasa ya gue, dari dulu, kalau terlalu ketat, ujungnya tuh sekalinya cheating, sekalinya lu makannya yang kotor, itu malah jadi kalap, terus naik berat badannya banyak, terus
progres diet lu malah lebih kacau karena abis itu lu jadi males diet lagi, terus lu jadi bablas makan banyak terus gitu. Jadi kayak saran gue, jangan terlalu ketat. Kurang lebih kayak gini. Jadi ini nasi, sayur, ayam, bakwan. By the way, gak mesti juga lu makan dengan porsi yang sama kayak gue, karena porsi makan gue itu kan gue sesuai aktivitas gue. Gue tuh setiap harinya tuh kayak dance, bikin konten. Misalnya gue bikin konten dance, itu aja take-nya berkali-kali. Belum gue ikut kelas online dance-nya udah sejam, terus gue workout sejam, terus gue bikin konten yang workout lagi gitu. Jadi porsi makan kalian sama gue mungkin beda, kebutuhannya juga beda. Jadi harus disesuaikan sama kalian sendiri. So guys, lunch udah. Gue nggak tahu ntar sore makan apa enggak, karena kayaknya nanti malam gue olahraga jam 7, jam 8. Takutnya kalau perutnya ada isinya, gue bisa muntah. So yeah, that's it. See you later. Hello everyone, sekarang udah sore, udah jam 4-an. Gue dapat kiriman jus sehat gitu dari temen gue, dan gue mau nge-review itu. Jadi kan ini what I eat in a day, jadi gue bakal mengkonsumsi itu juga. Nah, sering banget ada pertanyaan yang masuk, Kak, kalau di endorse makanan itu kakak makan beneran apa enggak, makanannya ditelan apa enggak? Of course gue telan, tapi kan maksudnya gue nggak makan. Misalnya gue dapet dessert box kemarin, gue nggak makan sebox juga, and it's okay gitu. Kalau lo mau nyobain sesuap 2 suap, asal jangan sesuap 2 suap tiap jam gitu kan, lama-lama sebox abis, nggak gitu juga gitu. Jadi portion control everyone. Okay, so yeah. So I ended up drinking a little bit of juice. Ada yang isinya pisang, sama ada isinya almond milk juga. But on a second thought, kayaknya bakal harus gue abisin deh, karena kayak takutnya basi apa gimana kan udah dibuka. Sorry, I'm gonna finish this up. Nah, I'm about to start my workout. Biasanya emang gue check in dulu sama trainer gue, ngomongin perkembangan berat badan, terus makannya gimana, tidurnya gimana, olahraganya gimana. Olahraga, gak ada yang, pokoknya aktivitas harian itu udah ngapain aja. Terus biasanya mulai ke mobilisasi atau kayak pemanasan gitu sih. Biasanya gerakan-gerakan yang mudah tapi ngebangun otot-otot di badan gue. Yang tadi walking crawl, yang kedua langsung masuk ke backward lunges with twist. Nah, yang ini namanya skater, jadi kayak orang skate aja gitu. Terus yang terakhir ada bridges. Nah, sekarang persiapan masuk ke main workout kita. Hari ini kita bakal M-rap, as many rep as possible. Jadi repetisinya bakal banyak banget. Ini yang pertama gerakannya adalah squats 30 kali. Dilanjutin sit up 20 kali. Terakhir ada double push up with burpees. Nah, M-rapnya itu dikasih waktu. Jadi selama 15 menit sebanyak mungkin gue ngelakuin 3 gerakan itu sesuai aturan yang tadi. Nah, akhirnya dengan bersusah payah, akhirnya gue bisa dapet 5 rounds atau 5 rounds, 5 sets of those 3 movements. Nah, setelah M-rap selesai, gue langsung masuk ke strength training. Jadi yang ini shoulders push up. Jadi emang agak nukik gitu. Ini gue memastikan apakah gerakan gue sudah benar apa belum ke trainer gue. Jadi ya begitulah. Selanjutnya ada dumbbell swing, semuanya 20 kali repetisi, tapi cuma satu set aja nih gerakan-gerakan yang terakhirnya ada 5. Nah, sekarang kita punya lunges with overhead press, ini 20 kali juga, jadinya 10 pasang. Nah, terus yang ini ada skater lagi, tapi skaternya pakai beban, yang tadi pertama kan gak pakai beban ya. Nah, terakhir ada traveling leg raises. Traveling karena kakinya pindah-pindah ke kanan ke kiri gitu. Pastiin ngelewatin dumbbellnya 20 kali juga. Aduh, sampai tepar kan. So, I've done my workout. Gue udah selesai workout. Dan seperti biasa, setiap gue habis workout selama 2 bulan ini, makanya bentuk gue kelihatan banget perubahannya dan segala macam. Walaupun aktivitas gue banyak, gue dance, gue kesannya banyak kardionya, loncat-loncat sana-sini. Tapi otot gue itu masa ototnya tetap bertahan. Karena setiap habis workout atau setiap beraktivitas berat, gue tuh selalu minum ini. M1 Pro Isolate. Jadi sekarang, karena habis workout, gue bakal minum ini dulu, baru nanti habis itu lanjut dance lagi. Jadi lo tuh minum ini setiap sehabis workout, dan 1 scoopnya itu 110 kalori. Kalau gue minumnya biasanya 2 scoop, karena badan gue kan lumayan besar ya, jadi kebutuhan kalorinya banyak juga. Kebutuhan proteinnya banyak juga. So yeah, I always have 2 scoop of this. Lo bisa seduh pakai air biasa atau air dingin. Gue sih lebih prefer air dingin, tapi adanya air biasa, ya udahlah ya. So yeah, sekarang tinggal lu isi air. Gak usah banyak-banyak sih. Bentar, gue lupa deh peraturannya berapa.
Oh, satu scoop itu pakai 150 ml air, berarti seharusnya gue kayak sekitar 300 ml. Tapi gue nggak mau terlalu banyak karena gue lebih suka yang konsistensinya agak padat. Berasa nggak sih kayak vibe gue ini setelah olahraga jadi lebih energetic, lebih gitu daripada dari tadi pagi gue rasanya lemes banget, ya nggak sih? Pasti ini kencang, terus lu kocok. Ngocoknya aja workout tersendiri. Nggak ada yang bercanda, M1. Tapi sumpah ya, dari sekian banyak whey protein yang pernah gue minum, this is my favorite so far. Rasanya tuh karena enak banget dan di badan gue sih ngaruh banget ya. Gak bikin asam lambung gue kumat juga, gak bikin gue jerawatan juga. Biasanya tuh protein tuh ada beberapa protein yang gue pernah minum dan itu rasanya agak kayak obat. Tapi M1 ini, so far this is like my favorite. So you guys might want to give it a try. Gue bakal ngasih Instagramnya di sini. Might even link them in the description below. Udah. Dan yang gue suka lagi, jadi kan ini kan tadi dikocok kan. Beberapa whey protein kalau gue kocok itu biasanya ngendep di bawah. Yang ini kalau M1 tuh nggak ngendep di bawah. Absolutely no whey concentrate or other cheaper protein blended in. It has all the essential amino acid. Jadi essential amino acid itu ngebantu banget buat perkembangan sel di badan lo, termasuk otot lo, kulit lo, rambut lo, dan lain sebagainya. And is one of the best quality proteins. With 27 grams of protein, it helps to regenerate and increase more muscle mass. Jadi satu scoop tadi itu 27 gram dan itu udah bisa ngebantu lu, cuma tergantung balik lagi ke ukuran badan lu sendiri. Tapi kayak misalnya lu hard gainer, kalau gue kan anaknya tuh nambah massa ototnya gampang, jadi gue tuh selalu minumnya whey protein. Tapi kalau misalnya lo tipe orang yang gue udah makan, gue udah olahraga, udah ini udah itu, tapi kok berat badan gue nggak naik-naik, ya lu bisa minum yang pro gainer kalau nggak salah namanya. Pokoknya ada yang M1 yang gainer, bantu lu buat naikin berat badan lu. Sejak gue turun berat badan itu muscle mass gue tuh stabil di 43 kilo, nggak turun-turun, 43 komaan malah. Jadi ya, it's good. Terus support muscle protein synthesis, mixes instantly, no clumping, bener tadi no clumping, dan dia bilang great tasting, itu bener banget. Terus juga ada apa namanya? Ada tulisannya di sini diminumnya kapan? Diminumnya itu daily, terutama kalau lu workoutnya setiap hari, terus setiap abis workout. So yeah, that's why I'm drinking it post workout. And jujur ini ngebantu banget, makanya gue udah minum ini 2 bulan, makanya akhir-akhir ini pada langsung bilang tiba-tiba kayaknya udah kurusan gitu kan, kelihatan. Terus ada yang bilang juga, kok lu cepet banget. Iya, sebenarnya digabung antara gue workout, makannya diatur, dan minum ini juga. So yeah, sekarang gue akan belajar dance, akan lanjut dance. Ikut gue apa enggak? Atau nggak mau ikut gue, ikut aja. Oke, ayo. Wow, I'm so sweaty padahal gue di ruangan ber-AC. Halo guys, so gue udah selesai dance-nya. Gue lupa ternyata gue nggak bisa masukin footage dance karena footage dance itu pakai lagu, nanti YouTube gue kena copyright, so I can't. Dan biasanya gue mengakhiri hari gue dengan makan buah, a lot of them, 1 piring. Tapi kalau misalnya kurang ya boleh nambah, terserah. Pokoknya tapi gue nggak makan yang aneh-aneh lagi. Paling ya tadi minum protein terus makan buah. Dan karena besok gue ada urusan pagi-pagi, I'm gonna have to end this video here. Terima kasih udah ngikutin gue seharian ini. Thank you for watching this video. Semoga kalian suka video gue, dan gue akan kedepannya mungkin gue akan lebih sering update, posting, dan lain sebagainya. Tunggu aja, I have a lot in store for you guys. Semoga dari video ini ada yang bermanfaat buat teman-teman semua. Have a good rest. Good luck kalau misalnya ada yang diet juga. And don't forget to subscribe to my channel if you want to see more of me. Don't forget to leave a like if you like this video. And see you when I see you. Bye!